Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak terus semangat untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada materi ini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan pembentukan kelengkapan negara. Salah satu sektor yang diperbaiki oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu adalah sektor perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Permasalahan ekonomi yang muncul pada awal kemerdekaan yaitu inflasi yang tinggi dan blokade ekonomi oleh Belanda. Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi. Nah, apa sih hiperinflasi itu? Hiperinflasi adalah keadaan di mana menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Penyebab kondisi ekonomi kacau pada awal kemerdekaan yaitu peredaran uang Jepang yang tak terkendali, kekosongan kas negara, pajak dan bea masuk kecil, serta hasil pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor. Mata uang yang beredar pada awal kemerdekaan Indonesia yaitu mata uang Jepang, Gulden Hindia Belanda, dan mata uang Javaise Bank. Upaya Indonesia mengatasi inflasi yaitu pemerintah mengeluarkan mata uang sendiri yaitu uang Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946. Mata uang ori digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Setiap 1000 mata uang Jepang bernilai Rp1 ori. Pemerintah juga membatasi bahwa setiap keluarga hanya boleh memiliki Rp300 dan bagi yang tidak berkeluarga Rp100. Sejak saat itu, mata uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi. Kebijakan lain pemerintah sebagai upaya mengatasi hiperinflasi yaitu pemerintah melakukan pinjaman nasional yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman. Dana pinjaman nasional berhasil terkumpul sejumlah Rp500 juta. Keluarnya ori ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut dikarenakan peredaran ori dalam masyarakat yang tak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia sebagai bank induk. BNI 46 ini dikelola oleh pemerintah di bawah Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara. Tugas BNI 46 yaitu 1. Melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. 2. Mengatur nilai tukar ori terhadap valuta asing. Permasalahan ekonomi yang kedua yang dialami bangsa Indonesia yaitu adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai wilayah Indonesia. Hal itu terlihat ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak November 1945. Pelaksanaannya, Belanda melakukan blokade di jalur perdagangan laut. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda yaitu mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya, serta melindungi Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan bangsa asing. Blokade ekonomi dan upaya mengatasinya, melakukan diplomasi beras. Tahun 1946, pemerintah Indonesia memberikan bantuan beras kepada India saat mereka dilanda bencana kelaparan. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomatik Republik Indonesia dalam forum internasional, serta membentuk lembaga Banking and Trading Company. Adapun peran Banking Trading Company atau BTC adalah mengawasi seluruh kegiatan perdagangan keluar atau masuk daerah Republik Indonesia dan melakukan kegiatan ekspor impor.
Upaya Indonesia mengatasi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda lainnya, yaitu BTC berhasil mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, membentuk Indonesia Office. Pembentukan Indef ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, membentuk Planning Board, membentuk Plan Kasimo, membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri, dan mengadakan konferensi ekonomi. Perkembangan politik Indonesia masa kemerdekaan. Poin yang akan kita bahas yaitu Republik Indonesia Serikat, kembalinya menjadi NKRI, dan gangguan keamanan pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat sesuai dengan hasil kesepakatan KMB, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. RIS berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan UUDS sebagai konstitusinya. Sesuai konstitusi, berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Federasi Republik Indonesia Serikat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu negara bagian, satuan kenegaraan, dan daerah swapraja. Negara bagian terdiri dari Negara Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan kenegaraan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah swapraja merupakan wilayah yang memiliki hak sendiri. Adapun yang termasuk daerah swapraja adalah Kota Waringin, Sabang, dan juga Padang. Pemerintahan RIS dipegang oleh Presiden dan Menteri-Menteri di bawah naungan Perdana Menteri. Terpilih menjadi Presiden RIS adalah Insinyur Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15 Desember 1949 dan Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS pada tanggal 20 Desember 1949. Kembali menjadi NKRI. Bentuk RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demonstrasi menuntut pembubaran RIS. Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginan bergabung dengan NKRI. Penandatanganan Piagam Persetujuan antara RIS dengan pemerintah RI pada 19 Mei 1950. RIS bubar dan menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Gangguan keamanan di masa kemerdekaan antara lain yaitu pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan DITII. Pemberontakan Madiun terjadi pada tanggal 19 September 1948 di bawah pimpinan Musso dan berhasil ditumpas oleh TNI dengan bantuan rakyat pada tanggal 30 September 1948 di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Keamanan di masa kemerdekaan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, merupakan suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia, bermula dari daerah Jawa Barat yang kemudian menyebar ke daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan gerakannya yaitu Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia. Pemerintah berhasil menumpas pemberontakan ini pada tahun 1963. Itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.